Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melatih penyerang false 9 bintang 4 sampai maksimal bintang 10. Dan video ini mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Ed Hasniatiasin 9610 yang bilang, Bang, gimana melatih militer ST aku? Aku udah lari nggak mau naik-naik kecuali pakai drill video. Kalau latihan langsung nggak naik-naik OVR-nya. Nah, katanya gitu guys. Ya, saya paham apa yang dimaksud dengan Bang Hasniati ya. Meskipun tulisannya agak sedikit meragukan sih, tapi ya udahlah. Intinya Bang Hasni kesulitan ketika melatih pemainnya secara individu. Untuk itu kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan dari Bang Hasniati Yasin 9610. Semoga nanti bisa bermanfaat ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Usianya 22 tahun, kualitasnya bintang 4, saat ini dia sudah bisa bermain di dua posisi dengan satu keahlian khusus spesialis penendang bebas. Tinggi badan 175 cm, berat badan 74 kg, dan kaki terkuatnya yaitu kaki kiri guys. Nah, berhubung postur pemain ini tidak terlalu tinggi, jadi kali ini saya akan melatih pemain ini berbeda dengan sesi latihan yang dulu pernah saya bahas ya guys ya. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara melatih penyerang false 9 bintang 4 sampai maksimal bintang 10, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke guys, jadi untuk melatih satu pemain secara individu atau secara militer, kali ini saya sudah menyiapkan modal sebanyak 1300 booster kondisi yang saya kumpulkan secara gratis via nonton iklan tiap hari. Tapi ya gitu guys, sekarang durasi iklannya makin lama ya guys ya. Bahkan ada yang durasinya sampai 1 menitan guys. Asli sebenarnya saya juga malas banget nonton iklan guys. Apalagi pas ketemu iklan pinjol sama judol. Duh, rasanya pengen teriak. Kadal, baju lontong anjir. Cabut bergerak balik. Tapi ya udah guys, soalnya cuma dari iklan kita bisa dapetin booster kondisi secara gratis ya guys ya. Biarpun sebel, ya udah kita nikmati aja. Kalau ada iklan judol, merem guys. Jangan diliatin, beneran. Tapi barangkali ada teman-teman yang males nonton iklan buat dapetin booster kondisi gratis tiap hari, dan mungkin teman-teman lebih suka top up untuk memperkuat timnya setiap musim. Nah, saya rekomendasi ini teman-teman top up di Instagram atau websitenya Kiano Official. Lalu masalah harga gimana bang? Tenang guys, masalah harga tentu jauh lebih murah dan yang paling penting amanah guys. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Lalu pilih pemain yang akan kamu latih secara individu. Dan pada sesi latihan yang pertama, saat kualitas pemain masih rendah, jika pemain yang akan kamu latih belum memiliki keahlian khusus, usahakan latih keahlian khusus terlebih dahulu. Menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Dan ini juga berlaku buat teman-teman yang mungkin ingin menambah posisi baru ya guys ya. Karena kalau kualitas pemain yang akan kita latih kualitasnya sudah terlalu tinggi, biasanya proses latihan posisi atau keahlian khusus menjadi sulit sekali dan tentu bisa menghabiskan lebih banyak booster kondisi. Jadi lebih boros. Jadi usahakan jika kamu akan melatih posisi atau keahlian khusus, pastikan kamu latih saat kualitas pemain masih rendah ya guys ya. Kualitasnya sekitar bintang 3 atau bintang 4. Oh iya, karena pemain ini sudah punya keahlian khusus dan saya juga tidak berencana menambah posisi baru, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa langsung fokus melatih skillnya guys. Jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa langsung fokus tingkatin atribut yang nantinya bakal menjadi atribut kunci penyerang false 9 guys. Nah, setelah atribut kunci terbentuk, baru kita bisa ningkatin atribut pendukung dan juga atribut lainnya guys. Selain itu, usahakan saat kualitas pemain masih kecil atau masih rendah, hindari menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap ya guys ya. Soalnya kalau atribut gelap meningkat lebih tinggi, biasanya ketika kualitas pemain yang kita latih sudah besar, kita akan kesulitan untuk bisa meningkatkan lagi atribut terangnya guys. Jadi pada sesi latihan yang pertama dan kedua, usahakan kita fokus dulu menggunakan
drill latihan yang mengandung atribut terang semua. Setelah sesi latihan dirasa sudah mulai tidak efektif, baru kita bisa mulai menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap untuk memancing atribut terang agar mau meningkat. Oke, dan pada sesi latihan yang pertama, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penyelesaian, tembakan, dan kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Oh ya, tapi perlu diingat, proses sesi latihan individu atau sesi latihan militer sangat lama ya guys ya. Jadi sesi latihan ini tidak berlangsung dalam satu klik kemudian atribut pemain tiba-tiba naik. Nggak gitu guys, beneran. Nggak gitu, prosesnya bisa memakan waktu berjam-jam. Dan di video ini saya juga tidak akan menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan guys, tapi saya hanya akan menghitung dari peningkat atribut yang sedang saya latih. Dari peningkatan atribut yang sedang saya latih. Sebagai contoh, atribut yang akan saya tingkatin kali ini yaitu atribut tembakan yang ada di angka 142%, penyelesaian ada di angka 144%, dan atribut kekuatan ada di angka 80% guys. Nah, rencananya kali ini saya akan langsung ningkatin atribut penyelesaian dan tembakan meningkat di angka 180%-an guys. Baru setelah itu kita bisa ganti drill latihannya lagi. Oke, dan sekarang semua slot sudah terisi penuh, kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya guys, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Auto Clicker dan cara menggunakannya sudah saya bahas, dan nanti kamu bisa cek video saya yang ini. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 182%, tembakan 180%, dan atribut kekuatan meningkat di angka 117%. Nah, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut penyelesaian, kreativitas, umpan, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Setelah memastikan atribut penyelesaian meningkat di angka 220%, penempatan posisi meningkat di angka 134%, umpan meningkat di angka 163%, dan kreativitas meningkat di angka 120%. Pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut penyelesaian, tembakan, dan sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Oke, dan sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 240%, atribut tembakan meningkat di angka 200%, dan atribut sundulan meningkat di angka 120%. Jadi pada sesi latihan yang keempat, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kebugaran, kecepatan, dan dribble menggunakan drill latihan sprint. Nah, setelah memastikan atribut kebugaran meningkat di angka 125%, kecepatan meningkat di angka 121%, dan atribut dribble meningkat di angka 140%, pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penyelesaian dan dribblenya lagi menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 260%, sementara atribut dribble sudah meningkat di angka 160%. Jadi pada sesi latihan yang ke-6, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut dribble dan kekuatan menggunakan drill latihan permainan kontak. Nah, setelah memastikan atribut dribble meningkat di angka 180% dan atribut kekuatan meningkat di angka 137%, selanjutnya pada sesi latihan yang ke-7, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penempatan posisi dan kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Oke, dan sekarang atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 160%, sementara atribut kreativitas sudah meningkat di angka 145%. Nah, pada sesi latihan yang ke-8, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kebugaran dan kecepatan menggunakan drill latihan lari jauh. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 150% dan atribut kecepatan meningkat di angka 146% guys.
Nah, pada sesi latihan yang ke-9, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut tembakan dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan menggunakan drill latihan umpan bola mati, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 241%. Sementara atribut sundulan meningkat di angka 160%, guys. Nah, pada sesi latihan yang ke-10, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kekuatan dan kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran. Nah, pada sesi latihan yang ke-11, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut umpan, penempatan posisi, kecepatan, dan kreativitas menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Pada sesi latihan yang ke-12, sekarang kita bisa fokus lagi ningkatin atribut penempatan posisi dan kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Nah, jika teman-teman perhatikan, dalam 3 sesi latihan terakhir, saya selalu menggunakan drill latihan yang mengandung atribut kreativitas ya guys ya. Nah, alasannya yaitu karena ningkatin atribut kreativitas itu lumayan susah guys, apalagi kalau kualitas pemain udah tinggi. Biasanya ningkatin atribut kreativitas akan sangat sulit sekali. Oke, dan setelah memastikan atribut kreativitas meningkat di angka 180% dan penempatan posisi meningkat di angka 196%, pada sesi latihan yang ke-13, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut dribble dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-14, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut tembakan dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-15, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kecepatan menggunakan drill latihan karoika bertangga. Pada sesi latihan yang ke-16, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut dribble dan kekuatannya lagi menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-17, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut umpan, penempatan posisi, dan kebugaran menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Pada sesi latihan yang ke-18, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penempatan posisi dan kreativitasnya lagi menggunakan drill latihan analisis video. Oke guys, jadi karena kualitas pemain sudah cukup tinggi seperti yang kita bahas di awal, jadi untuk tingkatin atribut kreativitas mulai sulit sekali. Jadi pada sesi latihan yang ke-19, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut sundulan menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Pada sesi latihan yang ke-20, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kecepatan menggunakan drill latihan karoika bertangga. Pada sesi latihan yang ke-21, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kekuatan dan dribble menggunakan drill latihan permainan kontak. Dan pada sesi latihan yang ke-22, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pressing. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan, sekarang kualitas penyerang False 9 ini sudah meningkat. Dari yang awalnya hanya punya kualitas mutu bintang 4, sekarang pemain ini sudah punya kualitas mutu maksimal bintang 10 ya guys ya. Nah, pemain yang sudah meningkat ke bintang 10 atau meningkat kualitasnya ke 180% akan otomatis naik ke level langka guys. Dan pemain dengan level langka akan mendapatkan peningkat atribut kunci sebesar 10%. Selain itu, pemain dengan tier langka juga akan mendapat peningkat kualitas sebesar 6%. Dan itu kenapa kualitas pemain ini yang harusnya punya kualitas mutu 180%, sekarang terlihat punya kualitas mutu di angka 186% guys. Sementara atributnya juga meningkat. Sebagai contoh, kita perhatikan di sini atribut kreativitas yang sebelumnya hanya ada di angka 195%, sekarang terlihat meningkat di angka 205% guys. Mantap. Nah, untuk level atau tiernya sendiri sebenarnya bisa kita tingkatin guys. Mulai ditingkatin ke tier elite hingga ke tier master. Tapi untuk tingkatin tier harus pakai permata, dan harga permata sangatlah mahal buat player gratisan. Jadi menurut saya mah kalau buat player gratisan punya pemain dengan tier langka aja udah bersyukur banget lah, udah bagus banget intinya.
Nah, untuk atribut kuncinya sendiri kali ini saya membuat atribut kunci penyerang false 9 ini ada pada penyelesaian dan tembakan yang dibuat lebih tinggi dari atribut manapun. Didukung oleh atribut dribble, kekuatan, penempatan posisi, dan kecepatan, guys. Ya, itu dia untuk atribut kunci dan juga atribut pendukung penyerang false 9 yang saya latih kali ini. Dan berhubung posturnya pendek di angka 175 cm, jadi atribut cendurannya tidak saya tingkatin terlalu tinggi ya guys ya, cukup di 190. Jadi ketika naik ke tier langka dia akan mendapatkan peningkat atribut sebesar 10%, dan itu yang membuat atribut cendurannya meningkat di angka 200%. Begitupun dengan kreativitasnya, guys. Nah, semoga setelah dilatih pemain ini bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya ya guys ya, dan saya harap bukan hanya tim saya saja nih yang main bagus musim ini. Semoga tim yang teman-teman kelola, khususnya buat teman-teman yang udah like dan udah nonton video ini sampai selesai, semoga timnya sukses meraih gelar juara musim ini, guys. Oke, dan setelah saya uji coba, ternyata pemain yang baru saya latih langsung memberikan kontribusi apik untuk tim saya, guys. Dimana penyerang false 9 ini mampu mengemas 2 gol penting dan dia berhasil membantu tim saya comeback dan meraih kemenangan di menit-menit akhir pertandingan. Mantap, guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya, guys. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat membership Anantv Eleven. Terima kasih buat partnership Anantv Eleven yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV Eleven Indonesia.